Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena tahun 2022 kita masih diizinkan Tuhan untuk masuk dan merayakan Minggu Advent. Sebab tidak semua orang masuk dalam minggu ini. Perjalanan waktu ada yang Tuhan panggil pulang kembali pada Tuhan. Dan tidak bisa bersama-sama dengan kita merayakan masa-masa raya Advent. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Dan tema perenungan untuk kita renungkan secara bersama yang ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua bagi kita. Ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius yang ditujukan kepada jemaat, yaitu semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 1 pembacaan kita. Cikal bakal jemaat Filipi ini Bapak Ibu Saudara berawal dari perjalanan misi kedua dari Rasul Paulus dan rekan-rekannya Silas, Timotius, dan Lukas. Di Filipi mereka bertemu dengan beberapa wanita, antara lain mereka bertemu dengan Lydia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuka hati Lydia sehingga Lydia sangat memperhatikan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan akhirnya dia dibaptis. Tidak hanya Lydia yang dibaptis, tapi dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Bapak Ibu dapat lihat itu Kisah Rasul 16 ayat 12 sampai dengan 15. Mulai dari keluarga itu berdirilah jemaat di kota Filipi. Nah, sekarang mari kita lihat secara bersama Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11 di hari ini. Ada 3 hal menarik yang kita mau belajar dari Paulus dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, Paulus menunjukkan kerendahan hatinya. Bapak Ibu lihat pada ayat 1 dia bilang begini. Ia menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Ini mau menunjukkan bahwa Paulus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang punya pekerjaan besar ini. Dia seorang rasul Bapak Ibu Saudara. Dia adalah pendiri di gereja di Filipi. Tapi toh dia menyebut diri sebagai rasul, sebagai hamba. Dia tidak bilang dia itu pendiri jemaat Filipi, tidak. Sebagai hamba Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya dalam gereja Tuhan ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Semua orang Kristen adalah hamba. Tidak boleh ada Tuhan besar, tidak boleh ada bos, tidak boleh ada pemilik dalam gereja ini. Kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita toh mau menjadi besar dalam gereja Tuhan, maka caranya adalah justru menjadi yang paling rendah dan menjadi hamba bagi semua. Hal yang kedua, kenapa Paulus sebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus? Bapak Ibu, dalam sebutan sebagai hamba Kristus terlihat bahwa dia bukan hamba uang, dia bukan hamba dosa, dia bukan hamba manusia. Kerendahan hati tidak berarti kita tunduk kepada manusia. Paulus tunduk, Paulus taat hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik pekerjaan. Hal yang pertama yang kita belajar dari kerendahan hati Paulus, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang seperti itu? Masing-masing orang nanti jawab ya. Pulang ke rumah pikir, saya ada seperti Paulus kata. Hal berikut dari kerendahan hati Paulus Bapak Ibu Saudara, dia menyejajarkan dirinya dengan Timotius, anak didiknya, anak rohaninya. Bagaimanapun Paulus itu orang besar Bapak Ibu. Dia jauh lebih besar dari Timotius. Dia jauh punya pengalaman lebih dari Timotius. Baik
ditinjau dari sudut umur, pengalaman, jabatan, keberhasilan pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kalau mau pikir sebagai manusia, Paulus tidak perlu menyejajarkan diri dengan Timotius. Dia bisa saja bilang, saya Rasul Paulus dan pendeta Timotius, seperti begitu. Tapi tidak dilakukan itu. Dia mensejajarkan dirinya dengan Timotius sebagai hamba-hamba Kristus. Dan bagian ini mau menunjukkan bahwa Paulus orang yang rendah hati. Bagian kedua, mau mengingatkan kita bahwa kalau saya dan Bapak Ibu Saudara hanya membandingkan diri dengan orang lain, maka besar kemungkinan kita akan melihat betapa lebih hebatnya kita dibandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita melihat diri kita, kita melihat orang lain dan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan jauh lebih besar dari saya dan orang lain itu. Tapi kalau hanya kita lihat saya dan orang lain, maka Bapak Ibu Saudara pasti akan bilang, saya nih sudah. Orang lain itu terhadap apa. Tapi kalau saya melihat orang lain dan melihat Tuhan, maka saya akan melihat Tuhan lebih besar dari saya dan orang lain yang saya lihat. Ini yang Paulus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Paulus mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Itu menunjukkan kerendahan hati dari Paulus. Hal berikut dari kerendahan hati Paulus, Bapak Ibu Saudara, Paulus menganggap hal-hal baik dalam diri orang Filipi sebagai pekerja-pekerja Allah, sebagai pekerjaan Allah dan bukan dirinya sendiri. Ada banyak orang kan selalu bilang, kalau terhadap saya pekerjaan itu terjadi. Tapi Paulus melihat bahwa hal-hal baik yang dialami oleh orang-orang Filipi adalah pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan diri. Ini kerendahan hati dari Paulus. Makanya pada ayat 6, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, Paulus sampaikan Allah yang memulai pekerjaan baik di antara orang-orang Filipi. Allah yang mempertobatkan mereka, padahal mungkin saja Paulus bisa bilang, itu buah pekerjaan saya. Tapi Paulus tidak bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. Pada ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, Paulus bersyukur kepada Allah. Karena Paulus sadar bahwa pertobatan orang Filipi adalah pekerjaan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kita, kalau kita berhasil dalam melakukan satu hal, baik pekerjaan, studi, usaha, pelayanan, pekabaran Injil, pertanyaannya adalah, apakah kita menganggap diri sebagai orang yang membuat itu berhasil, ataukah semuanya berhasil karena pekerjaan Tuhan? Hal kedua dari diri Paulus, Bapak Ibu Saudara, Paulus itu punya kasih yang luar biasa. Dalam latar belakang surat Filipi di atas, kita sudah melihat bahwa orang-orang Filipi menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa kepada Paulus, dengan mereka mengirimkan Epaphroditus untuk mengunjungi Paulus dan membawakan barang-barang yang Paulus perlukan. Pada ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita juga bisa melihat di sana dengan jelas bahwa Paulus pun mengasihi orang-orang di Filipi. Bapak Ibu Saudara, dia menulis surat jauh, tapi orang-orang Filipi selalu ada di hatinya Paulus. Dia sangat mengasihi, mulai dari pemberitaan Injilnya, tapi juga ketika dia di penjara, orang-orang Filipi ada di dalam hati. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua dari diri Paulus yang kita belajar adalah ada banyak orang Kristen yang dengan saudara seimannya saja, yang dengan saudara segerejanya saja, kadang dia tidak mampu untuk memberikan kasihnya itu. Susah sekali. Kadang jalan bagus itu, saya takutnya bungkuk tidak bisa balik. Saya selalu bilang, kadang rumah dekat putar jauh, 1 jam baru tiba di rumah. Karena dia ada orang itu, jadi dia sudah putar jauh. Akhirnya capek sendiri, pulang marah karena lelah, capek, putar jauh. Padahal 5 menit sampai di rumah. Ada banyak orang Kristen yang acuh tak acuh dengan sesamanya.
saling fitnah satu dengan yang lain, saling bergosip satu dengan yang lain, saling sentimen satu dengan yang lain, saling benci satu dengan yang lain. Ini dekat mata saja begitu, Bapak Ibu Saudara. Ini Paulus jauh. Dia mengirim surat jauh sekali. Tapi orang Filipi selalu ada di hatinya. Kalau Bapak Ibu Saudara kita ada di orang-orang yang tadi saya bilang itu, mari pulang dan baca 1 Korintus 13 ayat 1-7 itu bicara tentang kasih. Kita bisa punya segalanya, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara, karena Paulus mengasihi jemaat Filipi, maka sekalipun dia jauh, tapi Paulus banyak berdoa untuk mereka. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 3-5, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Pertanyaan kedua untuk kita adalah, apakah kita mengasihi sesama kita atau tidak? Itu bisa terlihat dari apakah kita saling mendoakan satu dengan yang lain atau tidak. Hari ini saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dalam doa kita sudah pernah berdoa untuk orang yang benci kita kah? Ya, sampai kau berdoa untuk Tuhan untuk orang yang benci orang. Tuhan tidak akan jawab, Bapak Ibu. Tapi kalau kita berdoa Tuhan mengasihi orang itu, pasti Tuhan akan rubah orang itu. Tapi kalau kita berdoa Tuhan kutuk dia sudah bikin saya begini-begini, Tuhan tidak akan pernah jawab doa kita. Bapak Ibu lihat Paulus jauh, tapi dia mengasihi jemaat Filipi. Dia berdoa untuk mereka. Hal ketiga dari diri Paulus yang kita mau belajar yaitu doa syafaat dari Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus berdoa untuk gereja Filipi. Ini menunjukkan bahwa berdoa untuk gereja adalah sesuatu yang penting. Berapa sering kita mendoakan gereja kita? Berapa sering dalam doa-doa pribadi kita berdoa untuk pelayanan gereja ini? Jangan sampai kita hanya berdoa pribadi dan lupa berdoa untuk semua pekerjaan Tuhan. Hal apa yang didoakan oleh Paulus dalam pembacaan kita? Yang pertama pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Paulus dia bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Hal yang kedua yang didoakan Paulus adalah Paulus berdoa supaya jemaat Filipi makin melimpah dalam kasih. Ayat 3 pembacaan kita. Jemaat Filipi pasti sudah punya kasih, Bapak Ibu Saudara. Itu terlihat dari bantuan mereka kepada Paulus. Tapi toh Paulus mendoakan mereka supaya mereka makin bertumbuh dalam kasih itu. Karena bagaimanapun juga kasih mereka itu belum sempurna. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita juga harus tetap berdoa sekalipun untuk hal-hal yang baik dalam gereja ini. Kita cenderung hanya berdoa untuk hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak baik. Tetapi sikap ini bisa menyebabkan hal yang sudah baik itu akhirnya menjadi jelek karena kita tidak pernah mendoakannya. Hal yang ketiga yang didoakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa supaya jemaat Filipi bertumbuh dalam pengetahuan sehingga mereka bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak. Mereka dapat membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mana yang baik dan mana yang jahat. Ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini adalah yaitu pengetahuan tentang firman Allah. Paulus berdoa supaya jemaat Filipi bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Dan ini menunjukkan pentingnya pengajaran firman Tuhan. Dan pengajaran firman Tuhan itu harus dimulai dari tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kita. Kita tidak bisa bilang gereja petugas itu, lah terus bapak dan mama petugas apa dalam rumah. Kalau tidak pernah memberikan pengajaran-pengajaran firman kepada anak-anak. Nah, itu guru sekolah minggu petugas untuk memberikan pengajaran firman. Tidak, Bapak Ibu. Dasar pengajaran firman harus dimulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita baru keluar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada orang-orang yang berpendapat bahwa yang penting bukan belajar banyak,
tapi mentaati firman Tuhan hidup baik dan sebagainya. Pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan pengetahuan itulah yang menyebabkan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, maka kita akan sering menganggap yang baik sebagai yang jahat dan yang salah sebagai yang benar. Karena kita terus berpendapat dengan pendapat kita. Hal yang keempat yang didoakan oleh Paulus pada ayat 10b sampai dengan ayat yang ke-11. Ia berdoa supaya jemaat Filipi menjadi suci. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang menjadi suci tidak bercatat sebetulnya. Artinya adalah mereka harus dipenuhi dengan kebenaran pada ayat 11 pembacaan kita. Sedangkan buah kebenaran itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian keempat ini mau mengingatkan kita, mari banyak berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi kelemahan-kelemahan, godaan-godaan di tengah-tengah dunia ini. Berusaha menanggalkan hidup lama dan mau hidup menjadi manusia baru. Belajar untuk terus mentaati Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Apa makna bagian ini untuk kita dalam Minggu Advent yang kedua? Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, masa raya Advent adalah waktu yang terbaik untuk kita saling mendoakan. Baik mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang percaya, mendoakan semua orang, bahkan orang-orang yang mencintai dan membenci kita. Karena apa? Itu bagian dari ucapan syukur saya dan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah mengasihi kita atas kasih Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dengan saling mendoakan dalam kasih, kita terus menjaga hubungan kita yang akrab dengan Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu tadi lihat di hukum Tuhan, kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah, tapi kita membenci orang yang ada depan mata. Kita tidak bisa bilang, Tuhan saya begitu mengasihi engkau, tapi selalu bilang, 7 turunan saya terkenal kok. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah kalau dalam rumah saja masih ada ring tinju. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah kalau dalam rumah saja masih ada kebun binatang yang keluar. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah kalau orang tua tidak mengasihi anak-anaknya. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah kalau anak-anak berdiri dan memberontak terhadap orang tua. Bapak Ibu Saudara, hukum Tuhan ini jelas untuk kita. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Tapi saudara yang kita lihat saja, kita tidak bisa mengasihi. Ini minggu-minggu Advent, sebentar lagi itu akhir tahun 2022. Pertanyaannya, sampai hari ini baku-baku marah kemarin sudah selesai kah belum? Itu yang kedua, Bapak Ibu. Hal yang ketiga, masa raya Advent juga harus menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan pembaharuan hubungan kasih dengan sesama yang mungkin selama ini masih renggang. Mungkin tetangga dan tetangga terlalu kenal, padahal tinggal baku dekat. Terlalu senang, padahal tinggal baku dekat. Suami dengan istri dalam rumah, bapak jalan begini, mama jalan begini, padahal dalam rumah ini. Masa raya Advent ini harus menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan pembaharuan hubungan kasih kita dengan sesama yang selama ini mungkin masih renggang. Mungkin dengan teman-teman di kerja, teman-teman sepelayanan mungkin, teman-teman di tengah-tengah persekutuan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari masing-masing orang mengoreksi dirinya. Selama ini saya sudah melakukan yang baik atau tidak? Masa raya Advent juga punya waktu untuk kita memperbaiki komitmen iman kita.
Kita benar-benar percaya kepada Allah yang hidup atau tidak? Atau kita percaya setengah-setengah saja, Bapak Ibu Saudara? Paulus percaya bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan Allah. Paulus percaya bahwa jemaat Filipi bertobat karena pekerjaan Allah dan bukan karena pekerjaan. Itu waktu untuk kita bangun komitmen iman dengan Tuhan. Selama ini kita sudah dekat dengan Tuhan atau belum? Dalam hal dengar-dengaran firman, bergaul dengan firman atau belum? Selama ini papa dan mama ajak anak-anak berdoa, baca firman atau belum? Jangan sampai papa dan mama bilang, sudah hari Minggu baru kita nyebur sekolah minggu. Ini waktu untuk kita membangun komitmen iman kita. Bapak Ibu, beberapa waktu minggu kemarin kita diajak untuk belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus bilang dia datang kedua kali dan dia bilang itu. Tapi dia tidak bilang tanggal, jam, bulan, tahun. Dia hanya bilang aku akan datang seperti pencuri di malam hari. Ada orang yang tahu. Dan ketika dia datang seperti pencuri di malam hari, setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Mari kumpul banyak untuk pergi ke surga. Kumpul kebaikan, kebenaran, pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan supaya kita kembali pulang kepada Bapa, kita pulang kembali ke surga. Hal yang kedua, memperbaiki komitmen iman kita dalam hidup bersama sebagai orang percaya sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua. Bapak Ibu Saudara, ini ucapan syukur dan doa Paulus bagi jemaat Filipi. Mari sebagai orang-orang percaya kita juga bersyukur karena atas buah pekerjaan Allah lewat pemberita Injil. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara bisa duduk dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada dan beraktivitas melakukan segala hal. Tapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan seperti Paulus supaya kita juga dimampukan Tuhan untuk membedah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang jahat. Dan kita juga punya tugas, tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi kita berdoa untuk semua orang, berdoa untuk gereja Tuhan ini, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk semua orang yang mencintai dan membenci kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar.